Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini kita dapat bertemu dengan anak-anak walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan Yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, liturgos Impa hari ini dilayani oleh Bunda Win dan Bunda Vivi serta kakak Dandi yang selalu setia melayani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah Impa, mari kita bersaat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo, kita mau masuk ibadah, berdiri dulu semuanya. Kita masuk ibadah menghadap Tuhan dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 22 bait yang pertama. Besarlah kasih Bapakku. Diikuti dengan gerakan ya anak-anak ya. Mari Bunda dan anak-anak semua. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di sorga, hadirlah ke tempat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, berkati kami ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitabnya. Ayo, kalian semua siapkan Alkitabnya di depan. Nah, jangan lupa juga buku catatan dan alat-alat tulisnya yang harus sudah disiapkan ya. Nah, anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 dengan judul Jadilah anak Tuhan yang setia. Nah, tema hari ini berkaitan juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Anak-anak, kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah bernyanyi bersama-sama dan kami sudah masuk dalam ibadah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tolong berkati kami, pikiran kami, hati kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga berkati kakak Layan, Bunda Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab bersama-sama yang akan dibawakan oleh teman kita, Davin Watimina dari Ranting Maranatha.
Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 dengan judul pembelajaran, "Jadilah anak Tuhan yang setia." Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang keadaan Israel Utara yang saat itu dipimpin oleh Raja Yerobeam II bin Yoas. Kerajaan Israel Utara pada waktu itu dalam keadaan yang aman, tentram, damai, dan makmur. Tetapi pada saat pemerintahan Raja Yerobeam II, justru umat melupakan Tuhan Allah Israel yang sudah menolong nenek moyang umat Israel. Di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam II ini, umat Israel menyembah berhala, dewa-dewa orang asing, dewa Baal, kuil-kuil berhala didirikan di Gilgal dan Betel. Rakyat berbondong-bondong ziarah ke kuil-kuil tersebut, di mana mereka mengadakan upacara penyembahan berhala di kuil tersebut. Akibatnya terjadi kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, orang-orang yang benar dimusuhi juga dibenci. Sebaliknya, orang-orang munafik dan tidak jujur disanjung-sanjung. Pemimpin pemerintahan juga para pemimpin agama tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada umat, sehingga timbul kekacauan dan ketidakpatuhan. Semua tindakan umat Israel yang melupakan Tuhan Allah Israel membuat Tuhan Allah sangat hancur hatinya, dan Tuhan Allah sangat sedih dengan duka yang mendalam. Nah, adik-adik, di saat seperti inilah Tuhan mengutus Hosea kepada bangsa Israel. Nabi Hosea membawa pesan pengharapan dan pengampunan. Hosea mengarahkan hidupnya kepada Allah. Hosea tampil sebagai utusan Allah yang taat dan setia untuk menjalankan perintah Allah bagi Hosea. Untuk mengingatkan dan menegur umatnya, maka Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea untuk mengawini Gomer, seorang wanita sundal atau pelacur. Semua dilakukan Allah agar umat Israel melihat dan tahu akan dosa-dosanya. Bahkan ketika Nabi Hosea mempunyai 3 orang anak, diberikan nama masing-masing yang mempunyai arti tersendiri. Nah, adik-adik, anak pertama adalah seorang anak laki-laki yang bernama Yisrael, yang namanya berarti Allah menabur atau menyebar benih. Arti nama itu, Tuhan Allah akan menghukum umat Israel dengan tersebar atau terserah ke segala penjuru.
Inilah hukuman Allah akan dosa-dosa umat Israel. Dan anak yang kedua adalah seorang anak perempuan yang diberi nama Lo Ruhama, artinya tidak ada belas kasihan. Maksudnya Tuhan Allah tidak berbelas kasihan kepada umat Israel yang sudah melupakan Tuhan Allah. Umat Israel menyembah berhala-hala, dewa Baal, dan dewa-dewa bangsa lain. Yang ketiga adalah seorang anak laki-laki juga yang bernama Lo Ami, yang artinya bukan umatku, umat Israel tidak diakui lagi sebagai umat Tuhan. Semuanya ini menunjukkan hukuman Tuhan Allah kepada umat Israel karena dosa-dosanya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini adik-adik diingatkan bahwa hati Tuhan sangat sakit dan hancur ketika melihat umatnya tidak setia kepadanya. Ketika umatnya melupakan Dia, sang sumber berkat dan kehidupan. Karena itu, di Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat pada hari ini, anak-anak dididik untuk dapat mengambil dan memutuskan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan, mau setia dan taat kepada Allah. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, adik-adik harus mengenal firman Tuhan mulai dari kecil. Cara ini adik-adik bisa lakukan dengan cara rajin impa, rajin berdoa, membaca Alkitab, membaca Sabda Bina Anak Harian, dan melakukan perintah Tuhan dan orang tua dengan baik dan benar. Jangan sampai kita lebih mementingkan gadget daripada firman Tuhan dan apa perkataan orang tua. Nah, yang kedua adalah pendidikan formal adik-adik di saat sekolah. Adik-adik bisa mengikuti pendidikan saat ini walaupun masih melalui daring, tetapi adik-adik harus mengikutinya dengan serius. Saat ibu atau bapak guru menjelaskan, adik-adik harus bisa memerhatikan dengan seksama, tidak main-main. Dan yang ketiga, melalui para kakak layan, bunda layan, kita diajari setia dan taat pada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Contoh lainnya juga adik-adik, pada saat impa, jika kakak atau bunda layan meminta adik-adik untuk mengirim foto saat impa, itu adik-adik bisa kirim, bisa respon apa yang kakak dan bunda bicarakan, mau bertugas sebagai pembaca Alkitab, dan yang lainnya. Intinya, adik-adik rajinlah dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak yang saat ini masih kita ikuti secara streaming dari YouTube. Setia taat untuk selalu mendoakan orang tua kita, keluarga kita, pemerintah kita, pelayan PA kita, dan rajin membantu orang tua kita, karena Tuhan Allah akan memberkati anak-anak yang taat, setia, dan patuh juga hormat pada orang tua. Nah adik-adik, Kak Putri punya aktivitas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Seperti di kolom ini, adik-adik bisa tulis apa saja komitmen adik-adik kepada Tuhan untuk setia. Dan yang kedua, ada ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 15. Yang terakhir, kakak mengucapkan selamat hari pendidikan untuk seluruh adik-adik di Indonesia. Tetaplah menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak bunda yang tadi ya bun. Lalu ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan oleh kalian. Nah, kalian bisa minta tolong ke papa mama. Kalau papa mama nggak ada, boleh ke kakaknya atau ke omnya, gitu kan ya bunda ya? Bunda. Untuk menyiapkan bahan-bahannya dan apa bunda? Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak kita akan nyanyi 2 kali ya. Nah yang pertama kita akan nyanyi puji nama Allah. Lalu yang kedua kita akan nyanyi taat pada Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Tangannya di belakang dulu. Anak-anak puji nama
syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih telah memberkati ibadah pada hari ini, sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kuatkanlah, berilah iman yang hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berilah kami kesehatan, makanan, minuman, serta berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini yang menjalankan ibadah IMPA melalui secara online. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya nama-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan kasihi, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah nyanyi bersama-sama. Nah, kita saat ini akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semuanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong mama, papa, kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, Bunda mengajak kalian semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Nah anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan ya Bunda dan doa berkat. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah bernyanyi bersama-sama dengan kakak layan Bunda yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur hati kami ya Bapa. Biarlah tangan-tangan kecil ini Tuhan berikan berkat atas kami semua anak-anak, agar apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi umat-Mu, bagi orang yang membutuhkan. Dan biarlah gereja dapat mengolah berkat Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan pulang bersama-sama. Tuhan tolong berkati kami, supaya apa yang kami sudah dengar, apa yang sudah kami nyanyikan bersama itu tidak
berlalu begitu saja, tetapi terus tertanam dalam pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, Kita sudah selesai. iya Bunda. Oleh sebab itu anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai Bunda. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak Bunda hitung sampai 3 ya. Kita turun kakak, ayo semua dulu jongkok. Hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita, dan Tuhan Yesus memberkati.